Itu pernah nyakiti sahabat saya Pak, sampai mati saya nggak tahu loh Pak. Saya tahu dia sudah meninggal Pak. Waduh, saya telepon ibunya, saya telepon istrinya Pak. Wah, saya minta ampun sampai saya nangis itu Pak. Saya sakiti dia begitu rupa ya Pak. Itu sahabat baik Pak, sahabat baik sekali Pak. Dan anak ini dulu binaan saya, yang ngajarin main musik saya Pak, Mas. Ada Pak Malaikat nih, ya Pak Malaikat, lanjut, lalu Pak Kayan. Pak Malaikat silakan. Ya, shalom alaihim. Shalom Pak Malaikat. Iya, Nabi 26 itu memberikan pencerahan dan penyadaran akan kemana kita itu untuk melakukan jalan Tuhan. Dan yang pasti itu lakukan. Jadi jangan ngeraja Nabi 26. Lakukan. Saya sudah pernah melakukan, bahkan saya sudah istilahnya itu memberanikan diri dalam berdiakonia pada waktu pandemi COVID, menggebu-gebu. Dan saya sudah dapat istilahnya itu terang jalan Tuhan. Saya juga pun pernah ngomong bahwa saya itu dulu cuma 5 digit menyumbang gratis. Bukan saya mosok ya, tapi dengan melakukan ketulusan, kesabaran, jengking bersujud di hadapan Tuhan, bisa 6 digit. Saya kepingin 7, 8, sampai 9 digit. Untuk kemuliaan jalan Tuhan. Jadi Nabi 26 itu betul. Ngomong itu betul. Bahkan kita itu dimanapun juga lah. Di warung hijau pun si Mamat juga teriak-teriak, penggemarnya, imamnya juga ngomong zakat, infak, sedekah, mumet dasku. Tapi apa yang terjadi? Mereka dibenturkan oleh membentuk satu kekuatan yang secara manusiawi. Demikian juga gereja, tidak ada salah. Dan saya sudah pernah ngomong dengan Nabi 26 pernah ngomong Tuhan itu tidak pernah bentuk gereja. Bahkan katakanlah kalau kita ngomong Alkitab dibakar, saya tidak apa-apa kok, coba malah dia suruh ngajari Nabi 26. Mau berapa, mana uangmu, tak belikan Alkitab, bakar aja. Lumayan, saya beli Alkitab di Gramedia, penulisnya dapat royalti dan lain sebagainya. Obongono terus, tidak apa-apa, bakar. Gitu loh. Jadi pengertian Nabi 26 itu bahwa kitab suci itu bukan yang penting itu kelakuannya. Pernah saya dapat dengar ya dibakar, ya tidak apa-apa, bakar aja. Kalau perlu mana duitmu tak belikan 1 kontainer bakar. Saya tidak marah. Nah, jadi pengertian dari pengikut Tuhan Yesus itu saya ini juga bingung. Seusia saya juga ya tidak muda. Saya tanya pun, loh, Adam dan Hawa orang manusia ciptaan Tuhan yang pertama. Saya katakan istilahnya itu saya baru ngeh. Nabi Tuhan ngomong. Jadi sebelumnya itu juga ada ciptaan-ciptaannya. Memang Adam dan Hawa setelah dia melakukan dosa, dia diusir ke dunia. Contohnya apa? Yaitu di Kain. Kain itu takut kalau dibunuh bahwa Tuhan itu memberikan satu Allah, memberikan 7 turunan, tidak bakal mau melakukan mencelakai dia. Jadi sebelumnya itu di dunia ini sudah ada manusia, katakanlah seperti itulah kurang lebih. Adam dan Hawa itu justru di Firdaus. Jadi saya baru ngerti bahwa selama ini saya tidak ngerti manusia Adam dan Hawa gundulmu peang. Ternyata ya itu betul ya Nabi 26. Jadi mereka itu ngajarin gitu kok istilahnya imam pendeta malu-malu. Seperti paus juga saya baru dengar paus tidak mati dimakan ikan paus tidak mati, bukan tidak mati. Setelah 3 hari nah, Yunus mati dimakan ikan paus, betul. Betul, baru tahu. Bahkan itu dapat di Jakarnaik itu
pendeta, kelasnya pendeta. Nggak ngerti kalau Yunus itu mati. Baru saya ngeh, dan betul setelah saya baca turunan-turunannya di bawah itu dijelaskan. Nggak tahu ayat berapa, dijelaskan. Yunus ke ini. Terus saya juga debat sama teman saya waktu itu, Paulus duri dalam daging supaya dihilangkan oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan kan tidak mengabulkan. Saya jawab, ya memang Paulus tidak punya iman. Saya diserang nggak bisa-bisa. Ya dasar saya kan masih malaikat. Saya bilang loh, sedangkan Paulus itu kan notabene kan masih urutannya. Muridnya Tuhan Yesus pun Petrus, tahu terkencing-kencing lari. Itu dibakar. Ditemui di Tuhan Yesus. Di pintu gerbang, dia ditemui oleh sosok Tuhan Yesus dan dia kembali. Saya bilang gitu, jangankan Paulus masih rasul. Muridnya itu loh, terkencing-kencing Pak. Ini si Petrus itu. Saya bilang gitu, akhirnya dia diam. Makanya dari itu saya bilang Alkitab itu dia katakan bahwa ini firman Tuhan dan lain sebagainya. Bukan, itu printing dari ini. Firman Tuhan dan lain sebagainya, yaitu ke dalam roh. Nah ini Nabi 26, saya ini mau tanya. Ya, jadi Yesus itu setelah bangkit menemui murid-muridnya, dan dia memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, terus naik ke surga. Nah, istilahnya itu saya mohon koreksi dan betul-betul mohon penjelasan bahwa kita pun dibimbing supaya kita itu dari hari ke hari menyucikan roh kita, menuju kekudusan supaya menerima Tuhan Yesus. Seperti Nabi 26. Dengan adanya pencucian dan lain sebagainya, akhirnya Tuhan mau hadir, memberikan satu kehadiran karena yaitu tadi ada penyesalan perbuatan seperti Mazmur, Nabi Daud itu kitabnya kan paling panjang, dia juga banyak berbuat dosa, tetapi ya itu tadi ada mau bertobat dengan memuliakan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya gini loh, Nabi 26. Pengakuan dosa, saya sudah ngomong pengakuan dosa itu kan juga kalau di Katolik itu juga kepada Romo. Saya bilang saya enggak. Kalau saya lebih cenderung memurnikan roh saya, roh untuk kekudusan. Karena apa? Jadi membuat saya ini kudus. Karena Tuhan itu memang bagian yang kudus. Jadi saya memulai mengasah kekudusan saya supaya apa? Saya menjadi terang. Dan di mana dia saya terang, saya bebas mau lari kemana saja. Dan yang pasti gelap itu tidak pernah mengalahkan terang. Itu saya yakin. Jadi selama kalau kita itu ada di kena kegelapan atau istilahnya kesialan, berarti kita belum mengikuti di dalam terang Tuhan Yesus. Jadi dan Nabi 26 pernah ngomong juga bahwa pohon itu jangan dilihat dari pohon tapi dari buahnya. Kembali lagi seperti saya, bagaimana saya mempunyai roh kekudusan ini? Saya lihat dari perangai saya. Dulu saya temperamental. Bahkan pada Zoom ini saya pernah beberapa lama sekali saya tidak mau muncul. Karena kadang-kadang debat. Akhirnya apa? Saya sadar bahwa semua itu butuh proses, butuh waktu. Untuk waktu itu manusia harus bersabar. Kan pernah dikatakan bahwa waktumu bukan waktuku. Jadi dalam pengertian ini apa? Bukan terus saya pikir ini harus kesabaran yang diuji. Dari akhirnya saya sabar, saya apa. Jadi rombongan Nabi 26 pun ini juga merupakan satu pencerahan, tetapi jangan ditelan bulat-bulat. Lakukan, do it. Dari perlakuan setiap hari bahwa kita itu nantinya diasah dan dimurnikan di dalam Roh Kudus. Roh kebenaran, jalan, dan hidup. Jadi saya mohon agak nyimpang sedikit ya. Nabi 26 itu soal pengakuan dosa. Bagi saya secara pribadi, saya ngaku dosa itu dan tidak melakukan lagi itu
melalui roh saya, dan saya betul-betul minta ampun kepada Tuhan Yesus. Karena kalau saya minta ngomong Tuhan Yesus nanti ngalup, minta hari kiamat. Tuhan Yesus bilang saya tidak bakal datang lagi. Saya datang untuk kedua kalinya lagi setelah hari penghakiman. Hanya orang-orang tertentu seperti Nabi 26 mengalami penyucian baru bisa dia ketemu Tuhan Yesus. Karena kehendak kita. Jadi mohon dibahas juga untuk pengakuan dosa. Nabi 26. Kayaknya pernah dibahas dulu ya. Mengapa kita di Katolik ada pengakuan dosa? Itu dasarnya dari Yakobus. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu, gitu ya. Oh iya. Dari Alkitab, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, jadi sebetulnya begini Pak. Kita lihat secara psikologis dulu ya. Secara psikologis dulu. Banyak orang-orang dia tidak bisa merdeka karena dia nggak bisa melakukan pengakuan, Pak. Dia ingin cerita dia punya rahasia hidupnya dia yang kelam, yang dia ingin ceritakan ke seseorang yang nggak tahu kemana siapa. Dia sudah cerita kepada Tuhan, tapi dia merasa belum beres. Karena dia merasa menanggung beban itu, Pak. Nah, itu mungkin Dr. Vivina, psikolog kita ya, sering tahu. Makanya butuh para psikolog atau psikiater ini untuk menampung beban itu. Dia cerita kemudian. Waktu udah cerita Pak, itu rasanya lega sekali Pak. Nah itu salah satu faktor namanya pengakuan dosa. Jadi lega sekali Pak setelah dia cerita itu Pak. Apa yang itu dimaksud mengaku dosa. Kenapa? Karena dia ingin melakukan pengakuan, tapi kepada siapa? Dia tidak bisa memvisualisasikan Allah yang tidak kelihatan itu. Nah, sehingga dari gereja Katolik itu kan paling jago memvisualisasikan yang tidak kelihatan itu dengan simbol, dengan ritual, dengan apa segala macam. Dan sebetulnya kita harus bisa terima bahwa di masyarakat pagan gereja Katolik berjasa sekali memperkenalkan Yesus loh kepada masyarakat pagan. Gereja Katolik itu yang paling banyak berjasa melakukan kontekstualisasi pertama kali loh kepada dunia. Nah, tetapi kemudian dia kebablasan ya, namanya orang kan selalu kebablasan tergantung pemimpinnya kan itu kan, bukan Katolik yang salah, pemimpinnya yang salah, ya kan. Jadi makanya Paus Francis kan mengembalikan, ya berusaha keras, itu tugas berat Paus Francis, dicinta dan dibenci itu ya. Tetapi pengakuan dosa itu dimaksud adalah seperti itu Pak, yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa melepaskan beban yang ganjel di ini Pak. Nah, pengakuan dosa yang kedua itu artinya ketika kita bersalah, misalnya saya menyakiti Pak Malaikat ini ya, terus saya ngobrol-ngobrol. Terus saya malamnya ingat, wah itu jadi kepikiran, apalagi itu cuma Pak Malaikat itu sampai sakit. Saya itu pernah nyakiti sahabat saya Pak, sampai mati saya nggak tahu loh Pak. Saya tahu dia sudah meninggal Pak. Waduh, saya telepon ibunya, saya telepon istrinya Pak. Wah, saya minta ampun sampai saya nangis itu Pak. Saya sakiti dia begitu rupa ya Pak. Itu sahabat baik Pak, sahabat baik sekali Pak. Dan anak ini dulu binaan saya, yang ngajarin main musik saya Pak. Yang saya ngajarin main musik dari kecil, dan dia ceritanya itu waktu masih remaja kami itu dia begitu kagum lah dengan saya. Akhirnya dia sakit hati sama saya. Sakit hatinya dia pun masih dia mengatakan hal yang baik tentang saya. Dia bernubuat. Apa yang saya lakukan ini, itu salah satu hasil nubuatannya dia juga. Tenang nih kok Paul. Aku lihat, manggilnya ya. Aku akan begini. Semua nubuatannya baik semua. Apa yang dia ngomong, itu persis sekali saya lakukan satu persatu ini Pak. Persis, padahal dia nggak tahu nubuatannya pendeta besar yang lain ya, saya nggak pernah cerita sama dia, tapi dia cerita detail dari nubuatannya si pendeta besar ini. Dia ini cuman orang apa sih itu ya, tapi yang dia nubuatkan terjadi semua detail. Apa yang kita lakukan diakonia, terus kita kelas-kelas evangelis, apologetik, apostolik, yang ini kelas Ibrani, itu semua ya termasuk itu saya tiba-tiba jadi mendadak tenar viral itu dia sudah nubuatin semua itu Pak. Dan saya sakiti dia. Wah, itu gimana coba? Mau ngaku dosanya gimana? Dia sudah mati, Pak. Hari saya telepon mamahnya, Pak.
Saya telepon mamanya, saya minta ampun. Saya telepon sama istrinya. Itu mengaku dosa juga kan. Hendaklah engkau saling mengaku dosamu. Nah, itu juga. Jadi dua hal itu. Saya memahami ini dua hal itu tadi. Tetapi masalahnya di gereja Katolik akhirnya jadi latah, Pak. Iya. Kalau lihat nonton filmnya Godfather-nya Al Pacino itu, saya merasakan sekali Pak gunanya pengakuan dosa itu. Coba si Al Pacino ini kan kejam sekali kan, si Godfather ini kan. Di hari tuanya dia, si kardinalnya ini kan sering dibayarin lah, sering disumbang lah sama si Al Pacino ini, sama si Godfather-nya. Tapi si kardinalnya ini baik, dia yang mau calon uskup lah ceritanya kan. Terus dia ngomong sama si Godfather-nya ini, kamu ini harus ini, aku nggak bisa. Ya kamu coba. Akhirnya di taman dia ngaku dosa, Pak. Wah, saya waktu dia dengarkan dia ngaku dosa itu, saya ngeliat, oh, saya kebuka, Pak. Baru ngerti tuh namanya pengakuan dosa di gereja Katolik maksudnya seperti apa, Pak. Dan gunanya itu ternyata berdampak, Pak, untuk kasus-kasus yang udah kayak si Godfather ini kan. Aku membunuh orang. Dia nggak bisa cerita semua detail kan, tentu saja kan. Tetapi secara garis besar dia cerita. Dan saya baru ngerti, ini gunanya, wah dia ngelapin kelepasan sampai dia nangis, kemudian bilang dosamu diampuni. Karena kan seorang imam punya otoritas. Pada siapa dosanya diampuni, maka dosanya akan diampuni, gitu kan. Maka si imam ini mengampuni, dosamu diampuni. Jadi salah satu gunanya adalah itu. Namun kemudian jadi latah itu ya sama di gereja karismatik, Pentakosta, di GKI sama, ada jadi latah, Pak. Banyak yang jadi latah, bahasa roh, apa jadi latah. Termasuk pengakuan dosa ini akhirnya jadi biasa. Nah itu yang bahaya, Pak, yang jadi biasa itu yang kemudian cuma jadi aktivitas sehari-hari, malah pengakuan dosa ini cuma buat ajang, apa ya, bukan sesuatu yang sakral lagi, tetapi menjadi ajang bercandaan ya, Pak. Iya. Tapi ya Pak, saya waktu saya lupa ya 2012 atau 2013. Saya itu lagi putus asanya hidup saya itu, Pak. Saya sampai pergi ke laut buat nabur kembang. Wah, pokoknya saya udah klinik-klinik, Pak, udah edan-edan, Pak, udah mulai tinggalkan Tuhan begitu ya. Terus waktu di tengah laut itu tiba-tiba ada suara, Pak, audible, Pak. Kamu mengaku dosa. Saya bingung, kita kan orang Pentakosta karismatik, nggak ada ritual pengakuan dosa. Kamu ngaku dosa. Terus, saya pikir dari siapa itu kan? Saya tanya nelayan, kenapa Pak? Saya tanya sama nelayannya itu kan, sama tukang perahunya, kenapa Pak? Hah? Bingung. Loh, saya kaget. Wah, ini benar-benar, saya kan sering dengar audible gitu dari SMA kan. Loh, Pak, balik Pak langsung Pak. Selesai bunganya tak kabur semua ke laut, cepat balik jam 3 pagi itu. Jam 3 pagi, saya langsung pergi ke gereja. Siapa? Gereja mana yang bikin pengakuan dosa? Lalu saya ke gereja Katolik, Pak. Tak penek itu, Pak. Pagernya gereja Katolik tak penek, Pak. Wah, sampai dikira maling sama satpamnya. Saya naik itu, Pak. Lalu saya tungguin. Saya tungguin sampai pagi. Si romonya datang. Saya datang ngaku dosa sama romo. Itu memang rasanya luar biasa sekali, Pak. Plong itu, Pak. Terus saya ngaku dosa, Pak. Saya berzina, saya melakukan pengkhianatan. Tak ceritain semua, Pak, sama si romo ini, Pak. Memang itu plong, Pak, rasanya, Pak. Ada beban yang terlepas, karena memang kita ada hidup beban. Nah, itulah gunanya konselor, kan. Sebetulnya kalau di gereja Pentakosta karismatik dan gereja Protestan, itu ada namanya konselor. Nah, disitulah sebetulnya itulah pengakuan dosa ketika dia cerita semua satu-satu. Terus kita ngobrol-ngobrol, kita doain. Nah, salah satunya itu, Pak. Tetapi, nah itu tadi, Pak, di gereja Katolik dan di beberapa, ini ada jadi latah, Pak. Itu yang saya sangat sayangkan. Mungkin karena nggak diajarkan juga bisa. Tapi apakah selalu jadi latah? Nggak juga. Yang masih berjalan semestinya masih ada. Kalau di gereja Pentakosta karismatik, konseling, akhirnya ditidurin sama pendetanya si perempuan yang konseling ini, kurang ajar. Oh serius, Pak? Oh banyak, Pak. Bukan rahasia umum lagi, Pak. Makanya konseling itu jangan laki-laki perempuan. Tapi sekarang repot, Pak. Bukan laki-laki perempuan, laki-laki sama laki-laki, katanya hombreng. Wah, repot, Pak.
sama pusingnya. Nah, itu tadi ya. Nabi 26, saya ini kan Katolik. Saya Iya. barusan kemarin itu ke gereja, saya bilang untuk pengakuan dosa belum dibuka Pak, gara-gara ini COVID. Mm-mm. Nah, lalu saya itu langsung berpikir, iya, betapa besar dan anugerah Tuhan Yesus itu memberikan kita COVID. Akhirnya saya itu sudah langsung candak ke arah Daud, Mazmur. Di mana Daud itu akhirnya dia bersujud pengakuan dosa melalui Mazmur 51. Dengan Roh betul, Kudus. rohnya Betul. dia. Ha-ha. Betul, Jadi Pak. saya bilang akhirnya apa? Loh, mujizat COVID loh ini. Saya katakan mujizat COVID, Kayak bukan dapat sling ya, dapat wahyu Pak ya. seling gitu. Nah, benar. Jadi Mazmur maka- 51 itu juga benar Pak. Jadi memang pengakuan dosa itu bisa kita private sendiri dengan Tuhan. Dan itu yang kita lakukan sebetulnya. Sebetulnya itu prioritasnya itu Pak. Arahnya mau ke sana Pak. Tetapi ada orang yang nggak sanggup. Saking dia berdosanya, dia merasa berdosa. Itulah gunanya kita penginjil-penginjil ini datang untuk membebaskan mereka. kurang sabar, Nabi 26. Sabar itu jalannya Tuhan. Harus bersabar seperti ini. Saya punya diakonia. Saya terus berdoa. Akhirnya ada Surabaya. Dan barusan ini Kupang. Telepon ke saya. Kupang. Tapi saya kapok karena dulu pernah ada kejadian Iya, tahu. Cuma nggak apa-apa, Surabaya dibuka lagi, nanti dia juga lagi segera Pak, biar kita bisa ini Pak. Enggak, masih saya uji Nabi 26 karena pernah juga yang itu terus tidak ada suaranya. Iya, hati-hati ya, juga hati-hati juga ya, katanya memang. Betul. Ketulusan Nabi 26 kan pernah ngomong, ketulusan hati laksanakan dengan ketulusan. Benar. Sebetulnya mengambil untung itu kan memang sudah ada keuntungannya di situ, tetapi jangan serakah dan ikutin SOP itu. Kadang-kadang orang itu SOP itu loh nggak mau ngikutin SOP itu ya, padahal sebetulnya nggak apa-apa, tapi itu tadi jangan terus serakah. Begitu serakah nanti berkatnya jadi kutuk loh. Itu mungkin diingatkan ke teman-teman ya Pak. Sudah, saya ingatkan nanti berkatnya juga. Jadi kutuk. Jadi nggak apa-apa ambil untung, tetapi jangan sampai serakah karena nanti berkatnya jadi kutuk. Ya kan ada yang menjadikan diakoni sebagai pencaharian kan. Iya. Nah, ya nggak apa-apa, tapi tadi hati-hati, jangan serakah, jangan curang. Nanti berkatnya jadi kutuk karena ini adalah uang milik Tuhan. Iya, luar biasa diakonia. Saya luar biasa. Betul-betul laksanakan duit. Jangan dengar Nabi 26 ngoceh-ngoceh terus. Habis gitu tiduran, jangan. Iya, action laksanakan. dong. Terang di dalam Tuhan itu pasti terang. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Malaikat luar biasa 26. nih. Luar biasa ya. Terus semangat ya. Saya senang sekali nih. Semangat. Diakonia Surabaya. Langsung nih pakaian.